الفاتح بن تعلم وتعلم ذاكرة كرنا فعل فعل فهذا الاستفادة والحاثر تمسك بلا سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء الهدى ودلالة الخير ابتغاء مرضات الله وتوفيق ثواب إلى حضرة رسول الله محمد بن الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام من المهتدين وأزواجه الطاهرات مع المؤمنين تابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين الفقهاء والمحدثين وأرواح جميع سادة الصوفية أينما كانوا حاضر أرواح مشرق الأرض المغارب وبر البحر والسماء ثم إلى أرواح جميع سادتنا الأنبياء علوي وسنفرهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة أسكن الجنة خمس رفيق العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kelima kita membahas tentang turuwul mani', zawalul mani', dan apabila ada turuwul mani' sekaligus zawalul mani'. Apabila ada turuwul mani' sekaligus zawalul mani', ya, atau zawalul mani' sekaligus turuwul mani', maka ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang disyaratkan, yaitu ada waktu yang cukup untuk sholat fardu, ada waktu yang cukup untuk bersuci, dan ada waktu yang cukup untuk sholat ada. Ya, contohkan di sini, apabila ada wanita haid suci di waktu zuhur, setelah berlalu setengah jam ia pingsan hingga malam hari, maka setelah bangun dari pingsan ia wajib mengqadha sholat zuhur karena ada waktu setengah jam. Ada wanita haid suci di waktu zuhur, setelah berlalu 1 menit ia pingsan hingga malam hari, maka ia tidak perlu mengqadha sholat zuhur karena dia hanya mendapati waktu 1 menit. Jadi waktu yang ada kemungkinan sholatnya itu cuma 1 menit. Artinya ketika ada zawalul mani' dan turuwul mani', ya, ini haid, ini pingsan. Ya, ini suci dan sadar. Jadi
Setelah haid, tiba-tiba berhenti haidnya, menjadi suci dan sadar. Setelah itu pingsan, ya setelah sadar, tiba-tiba dia pingsan. Maka apakah di masa sadar ini wajib sholat? Sehingga jika dia belum sholat itu akan terkena kewajiban sholat. Nah, maka pembahasannya adalah ada dua syarat. Yang pertama, cukup untuk sholat. Yang kedua, cukup untuk bersuci. Jadi di waktu ketika dia suci dan sadar ini, cukup untuk sholat fardu dan cukup untuk bersuci. Jelas ya? Nah, jadi misal dia haid, terus suci, terus pingsan. Nah, ketika suci ini, bila sucinya misalnya sebelum pingsan itu ada 10 menit, apakah 10 menit, jadi dari suci dari haid sampai pingsan itu ada 10 menit. Apakah 10 menit ini cukup untuk suci, ya, untuk bersuci maksud saya, ya, untuk bersuci dan sholat, mandi, wudhu dan sholat, mandi suci bersuci dari haid, mandi bersuci dari haid, kemudian wudhu dan sholat. Kalau kita katakan cukup, ya berarti ada kewajiban, ya. Sehingga kalau dia belum mengerjakan, ya wajib qadha. Kemudian kalau mencukupi dua fardu, misalnya 10 menit ini banyak, cukup untuk dua fardu, sekaligus bersuci. Orang mandi cuma 1 menit misalnya. Mandi wudhu itu anggaplah 2 menit. Kemudian yang 8 menit, ya 2 menit untuk mandi dan wudhu. Ya, 8 menit, 2 sholat fardu. Maka bagaimana? Maka kalau kejadian ini, haid, suci 10 menit, terus pingsan, itu terjadi di waktu asar, berarti kewajibannya adalah sholat asar sama sholat duhur. Atau terjadi di waktu isya, maka kewajibannya adalah sholat isya dan sholat maghrib. Kalau di waktu subuh, ya sholat subuh saja. Kalau di waktu duhur, ya duhur saja. Kalau di waktu maghrib, ya maghrib saja. Kenapa? Kalau di waktu subuh, subuh tidak bisa dijamak dengan isya. Kalau di waktu duhur, duhur tidak bisa dijamak dengan subuh. Kalau di waktu maghrib, maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. Jadi selain wajib mengkodok sholat yang dia mengalami pingsan di dalamnya, juga wajib mengkodok sholat sebelumnya. Jadi kalau suci di waktu asar wajib, kemudian pingsan wajib kodok asar dan duhur. Karena bisa dijamak. Suci di waktu isya, kemudian pingsan wajib sholat kodok sholat
Isya dan maghrib. Asalkan waktunya cukup ya, seperti yang digambar ini. Cukup 2 menit untuk wudhu dan untuk mandi dan wudhu, 2 menit untuk 2 kali sholat fardu. Ini kemungkinan tercepat ya, kemungkinan. Bukan kebiasaan sampean. Kalau kebiasaan sampean setengah jam tidak cukup. Maksudnya itu kemungkinan tercepat perempuan bersuci mandi dan wudhu, apa cukup 2 menit? Ya, kalau cukup misalnya, gambarnya bagaimana cukup ya? Kalau sampean suci di umbulan, karena kita mengatakan kemungkinan suci di, atau eh, setelah suci ya langsung pakai shower misalnya, meratakan air sambil mensucikan najis, langsung wudhu, ya mungkin 2 menit cukup jika tidak ada was-was. Nggak pakai sabun, nggak pakai sampo sudah. Dan tidak dihitung buang air kecil, buang air besar, sikat gigi itu kan yang bikin lama. Ya, nggak pakai BAK, BAB, nggak pakai. Jadi kemungkinan tercepat setelah itu sholat 4 rakaat 4 menit. Ya, maka 10 menit bisa untuk bersuci sekaligus dua fardu. Ini hanya sekedar apanya perkiraan ya, bukan kepastian. Bukan berarti saya memastikan seperti itu, tidak. Seandainya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya waktunya cuma bukan bukan 10 menit tapi cuma 2 menit. Ya, 2 menit tidak cukup untuk bersuci dan sholat. Berarti ya tidak wajib kodok berarti. Berarti tidak wajib kodok sama sekali karena nggak cukup. Hilang berarti kewajibannya. Jelas ya? Nah, kemudian pembahasan berikutnya, syarat ketiga cukup untuk sholat ada itu jika berseberangan, ya, berseberangan. Misalnya ini waktu asar, kemudian ini waktu maghrib. Dia mengalami haid sampai akhir waktu asar. Kemudian pingsan di awal maghrib, ya, warna merah ini haid, warna biru ini pingsan. Di waktu asar dia haid sampai sebelum maghrib suci. Sebelum maghrib suci. Kemudian di waktu maghrib apa namanya suci, setelah itu pingsan. Yang kira-kira waktunya di waktu asar ini cukup untuk bersuci dan 1 rakaat. Ya, jika di waktu asar ini
dia suci sebelum maghrib, cukup untuk bersuci dan 1 rakaat. Kemudian di waktu maghrib, ada waktu yang cukup untuk 3 rakaat. Misal, ini 1 menit, 2 menit. 1 menit untuk bersuci, 1 menit untuk 1 rakaat. Yang ini 3 menit. Jadi 5 menit. Ya, suci dari haid, dapat 2 menit, masuk waktu maghrib, dapat 3 menit, pingsan. Bagaimana? Maka di sini baru syarat ketiga berbicara. Apa syarat ketiga? Ada waktu yang cukup untuk sholat ada. Di sini, yang apa itu sholat ada? Sholat ada adalah sholat maghrib. Maghrib ini disebut sholat ada. Maghrib disebut sholat ada. Kenapa? Karena dia pingsan di situ. Jadi diwajibkannya, kan dia punya, karena suci di akhir waktu asar, berarti kan dia punya tanggungan asar sama duhur. Tapi dia pingsan di waktu maghrib, berarti dia juga punya tanggungan maghrib. Jelas ya? Nah, sedangkan waktunya hanya cukup untuk 4 rakaat. Ini totalnya 4 rakaat. Totalnya 4 rakaat. 1 rakaat dan 3 rakaat. 4 rakaat nggak cukup untuk duhur, asar, maghrib. Nggak cukup. Jelas ya? Maka bagaimana? 4 rakaat ini sama dengan 1 fardu. Satu, satu kali fardu. 4 rakaat sama dengan 1 kali fardu. Pilihannya duhur, asar, maghrib. Duhur nggak mungkin, karena duhur itu ngikut asar. Kalau wajib asar baru wajib duhur. Berarti pilihannya asar sama maghrib. Mana yang dipilih, yang seharusnya? Yang seharusnya adalah maghrib. Jadi wajib maghrib saja. Kenapa? Karena itu sholat ada. Sahibatul waqt, dia pingsan di waktu maghrib. Jelas ya? Dalam kasus yang seperti ini, maka wajibnya maghrib saja. Dan kalau dia sholat maghrib di sini, sisanya tidak cukup untuk sholat asar. Karena hanya punya waktu 4 rakaat. Nah, jadi kecuali kalau begitu suci dari asar, dia sempat mandi, dia langsung mandi dan langsung sholat asar. Jadi sebelum maghrib itu dia sempat sholat asar. Akhirnya pingsan di waktu maghrib dengan gambaran seperti ini. Entah dia sudah menyelesaikan sholatnya atau belum, maka menurut Syekh Ibn Hajar, kewajibannya hanya asar saja. Karena sisanya tidak cukup untuk maghrib. Karena dia kan sudah sholat asar. Kalau memang sudah sholat, ya dia kan sudah sholat. Sisanya nggak cukup untuk maghrib. Ya udah, sholat asar itu yang sudah dikerjakan itu yang sah. Tapi kalau menurut Ar-Ramli, enggak. Sholat asarnya jadi nafil mutlak dan wajib tetap qadha maghrib. Baik. Jadi itu maksudnya harus ada waktu yang cukup untuk sholat ada.
Kemudian kalau untuk ingin memperluas dengan latihan-latihan, waktunya kurang luas ya, tidak cukup waktunya. Kita masuk pada bab istihadah. Definisi istihadah, istihadah adalah darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Pokoknya bukan haid, bukan nifas berarti istihadah. Ya. Keterangan ulama telah melakukan penelitian seputar darah haid, darah wanita, dan mereka hanya menemukan 3 jenis darah saja, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Tidak ada yang keempat. Ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Karenanya, jika seorang wanita melihat darah yang tidak memenuhi syarat haid dan tidak memenuhi syarat nifas, maka darah tersebut dihukum adalah istihadah. Kemudian istihadah adalah istilah untuk darah, sedangkan wanita yang mengalami istihadah disebut mustahadah. Nah, tadi kan pendapat yang mu'tamad hanya 3 jenis darah, tidak ada yang keempat. Pendapat lemah mengatakan ada yang keempat, yaitu darah fasad. Jadi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, darah fasad adalah istihadah, sama. Istihadah itu fasad, fasad itu istihadah. Tapi menurut pendapat yang lemah, darah fasad istihadah berbeda. Jelas ya? Nah, untuk lebih lanjutnya begini. Kalau kita ikut pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad, kalau kita ikut pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang mu'tamad bahwa istihadah dan fasad adalah sama, ya. Jadi ini sebenarnya perbedaan pendapat dalam penyebutan nama saja. Hanya penyebutan nama, bukan masalah hukum. Hukumnya yaitu tidak ada bedanya, hukumnya sama. Hukumnya sama, tidak ada bedanya. Ini hanya soal penyebutan nama. Apakah itu disebut haid atau istihadah. Nah, kalau kita ikut pendapat yang mu'tamad, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa haid dan istihadah itu sama, semua haid adalah istihadah, setiap haid adalah istihadah, dan setiap istihadah adalah haid, maka darah istihadah menjadi dua. Ada dua darah istihadah. Yang pertama, tidak menyertai haid dan nifas. Yang kedua, menyertai haid dan nifas. Jadi ada istihadah yang tidak menyertai haid dan nifas. Nah, ini hukumnya jelas dan tidak perlu dihubungkan dengan 7 gambaran mustahadah. Jelas ya? Ini hukumnya jelas. Jelas apa ya? Jelas istihadah. Hukumnya jelas istihadah dan tidak perlu dihubungkan dengan 7 gambaran perempuan mustahadah. Langsung. Begitu keluar darah langsung dihukum istihadah dan langsung wajib sholat. Tidak perlu melihat sifat darah. Ada istihadah yang menyertai haid dan nifas. Nah, ini perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah untuk mengetahui mana darah istihadah dan mana yang bukan. Nah, untuk yang kedua ini perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah. Ya, jadi nanti ada pembahasan pelajaran berikutnya hukum mustahadah dalam haid. Ada mustahadah dalam haid, ada mustahadah dalam nifas. Ya, ada mustahadah dalam haid, ada mustahadah dalam nifas. Jadi itu namanya 7 gambaran wanita mustahadah. Ada mustahadah haid, mustahadah nifas. Itu namanya menyertai haid dan nifas. Jadi kalau kita ikut pendapat yang mu'tamad bahwa istihadah dan fasad itu sama, akhirnya dibagi menjadi 2. Tidak menyertai haid dan nifas dan yang menyertai haid dan nifas. Nah,
Kalau kita ikut pendapat yang lemah, saya pribadi untuk apa namanya, untuk supaya tidak bingung seorang pemula itu enaknya ikut yang lemah. Jadi dibedakan antara istihadah dan fasad. Tapi kalau untuk yang ini, kalau kelihatan hukumnya sama, ini hanya penyebutan saja. Ini hanya penyebutan, soal nama. Jadi, kalau menurut pendapat yang lemah, yang membedakan antara istihadah dan fasad, berarti ada empat. Ada empat darah, haid, nifas, istihadah, dan fasad. Maka darah yang pertama ini disebut fasad. Ini darah fasad. Darah fasad ini hukumnya jelas dan tidak perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran mustahab. Nah, yang kedua ini disebut istihadah. Kalau istihadah perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran wanita mustahadah. Jelas ya? Kalau itu pendapat yang lemah, darah fasad itu tidak perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran wanita mustahadah. Kalau darah istihadah perlu. Nah, apa saja itu darah fasad? Nah, jadi di sini saya tambahi yang tidak ada di buku. Jadi yang tidak menyertai haid dan nifas ini atau disebut darah fasad menurut pendapat ulama itu ada empat gambaran. Ya, ada empat gambaran. Yang pertama, darah keluar sebelum usia mendekati 9 tahun komariah. Usia 7 tahun keluar darah. Hukumnya jelas itu bukan haid dan bukan nifas. Ya. Yang kedua, sebelum suci mencapai 15 hari. Keluar darah 7 hari, haid. Terus bersih 10 hari, terus keluar darah. Nah, suci 10 hari, kan masih 10 hari. Seharusnya kan 15 hari. Sudah keluar darah, darah yang kedua ini tidak perlu dilihat sifat darahnya, sudah langsung dihukumi ini bukan haid. Jelas ini darah fasad. Darah fasad saja kalau menurut pendapat lemah atau darah istihadat dan fasad menurut pendapat yang kuat. Jadi suci sebelum mencapai 16 hari. Yang ketiga, kurang dari 24 jam. Yang keempat, darah ngelarani. Apa itu darah ngelarani? Darah yang datang sebelum dan ketika melahirkan. Bukan setelah ya, sebelum dan ketika melahirkan. Itu termasuk darah fasad. Kalau menurut pendapat lemah, darah fasad saja. Kalau menurut pendapat yang kuat, darah fasad atau istihadah. Jadi yang disebut darah fasad itu ya atau darah yang tidak menyertai haid dan nifas itu yang empat ini. Empat ini sudah, tidak ada yang lain. Ya, jadi hanya empat ini. Itu yang disebut sebagai darah yang tidak menyertai haid dan nifas atau darah fasad. Itu darah yang keluar sebelum usia mendekati 9 tahun komariah. Kedua, darah yang keluar sebelum suci mencapai 15 hari. Ketiga, darah yang kurang dari 24 jam. Keempat, darah melarani bila tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Jelas ya? Baik.
Kalau ada yang kurang paham bisa dicatat nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Ada beberapa istilah dalam istihadah yang perlu kita bahas sekarang. Ada yang namanya ihtiyat. Ihtiyat ini kita akan menemuinya, istilah ihtiyat ini dalam dua bab. Yang pertama ya bab bersuci ini, yang kedua nanti ada di dalam bab mutahayyirah mutlaqah. Bukan tentang mutlaqah, tapi semua mutahayyirah. Semua mutahayyirah itu ada ihtiyat. Baik, apa itu ihtiyat di dalam bab bersuci, bersucinya perempuan mustahadah. Jadi yang disebut ihtiyat adalah sebelum bersuci, seorang mustahadah harus beristinja, membersihkan darah dari kemaluan. Kemudian menyumbat kemaluan tersebut dengan kapas atau kain. Setelah itu diikat seperti celana dalam yang kuat, baru kemudian berwudu. Jadi ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah. Langkah pertama beristinja. Beristinja membersihkan darah dari kemaluan. Langkah kedua menyumbat kemaluan dengan kapas atau kain. Langkah ketiga mengikat kemaluan dengan metode seperti celana dalam yang kuat. Seperti celana dalam yang kuat. Maksudnya apa celana dalam yang kuat? Jadi begini, mari kita lihat. Setelah itu jadi yang pertama istinja, kedua menyumbat kemaluan dengan kain kapas atau kain, yang ketiga mengikat dengan seperti celana dalam yang kuat, baru setelah itu yang keempat berwudu. Ya, ini yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Kemudian mengenai cara mengikat, ya, cara mengikat. Tadi saya katakan seperti celana dalam, tapi kuat. Jadi, ya, kain sampai bikin kain yang melebihi lingkar perut Anda atau lingkar pinggang. Kain panjang yang melebihi lingkar pinggang. Jadi kalau lingkar pinggang itu adalah misalnya 70 cm, maka ikat ini, kain yang ini panjang ini harusnya adalah
jika lingkar pinggang 70 cm, maka sampean pakai yang 100 atau 110 cm. Ya. Atau lebih. Kalau kepingin enak ngikatnya ya semakin panjang semakin bagus. 120 atau 130 itu enak sudah. 130 idealnya. Ngikatnya enak. Dan kain yang panjang kain lagi terus dijahit sini, dijahit. Dan kain yang kedua ini terbelah ujungnya. Kain yang kedua ini terbelah ujungnya. Ya, terbelah ujungnya. Tujuannya adalah untuk diikatkan ke depan. Jadi kain yang 130 cm bagi orang yang lebar pinggangnya 70 itu diikat, ya. Kemudian kain yang dijahit itu ditarik ke depan dari belakang, ini di jahitannya di belakang ya, ditarik ke depan dan diikat, diikat. Nah ini kan sama seperti celana dalam, memang mirip. Bedanya kalau celana dalam itu papel, tidak bisa dikuatkan lagi, tapi ini bisa. Jadi bagaimana? Misal sudah diikat ini ya, kain yang dijahit ini ditaruh di belakang jahitannya, terus yang ini taruh di depan. Nah, sebelum diikat ini ditarik ke atas, tarik ke atas dulu, ya.
Nah, kita nah, di depannya ini bisa ditarik ke atas, ditarik ke atas untuk dikuatkan ya, tekan ke atas. Kalau ditekan ke atas baru diikat, baru setelah itu diikat. Jadi sebelum diikat ditarik ke atas dulu sampai kuat, sampai betul-betul kemaluannya itu tertekan. Ya, seperti ada yang mendorong dari bawah. Tujuannya apa? Kalau ada yang menekan dari bawah, darahnya tidak keluar. Atau kalaupun keluar, keluarnya minim. Ya, tidak terlalu banyak. Itu metode mengikat kemaluan. Kalau pakai celana dalam biasa bagaimana? Kalau bisa berfungsi seperti ini, menekan kemaluan, boleh. Kalau pakai pembalut bagaimana? Pembalut itu tidak menekan kemaluan. Hanya menampung darah supaya tidak berceceran. Jadi pembalut yang tidak menekan kemaluan itu bukan termasuk ini. Jadi sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sah, bersucinya tidak sah. Ya, kenapa kok tidak sah? Karena dia keluar darah, padahal bisa dihentikan. Ya, jadi keluarnya darah itu tidak dimaafkan, kecuali kalau dia sudah melakukan seperti gambar yang kita gambar, kemudian darah masih keluar, maka itu dimaafkan. Tapi jika tidak melakukan seperti yang kita gambar, jika darah keluar, tidak dimaafkan sama sekali. Tidak dimaafkan sama sekali. Jelas ya? Ini metode untuk mengikat kemaluan. Ya, metode untuk mengikat kemaluan. Mungkin yang bisa jahit bisa, kalau memahami bagian ini, bisa praktek ya, bisa praktek. Jelas ya? Maaf, kalau saya celana dalam kan begini, kan begini ya. Celana dalam perempuan. Nah, ini sudah tidak masalah, cuma ikat apa tali yang mengikat pinggang ini harus dikuatkan. Nah, bisa dikuatkan karena kalau karet karet seperti celana dalam biasa ini tidak akan menimbulkan penekanan. Itu pertama. Kemudian kain yang nempel di depan ini kan paten. Ini harus bisa ditekan ke atas dengan cara ini disobek ya, disobek, terus ditambahi kain lagi supaya bisa agak panjang gini, supaya bisa diikat. Ya, ditarik ke atas untuk diikat begitu. Dengan demikian akan menimbulkan tekanan pada kemaluan. Jelas ya? Jadi seperti itu. Itu yang saya maksud dengan kalimat seperti celana dalam yang kuat. Karena bentuknya nanti bakalnya seperti celana dalam, tapi dia kuat gitu aja.
Perbedaannya dengan celana dalam biasa tidak menimbulkan tekanan sama sekali, ini menimbulkan tekanan. Yang mana tekanan tadi itu akan menghalangi dia daripada mengeluarkan darah. Kemudian bersuci dan ihtiyat tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Karena wudhu tersebut adalah wudhu darurat dan sebelum masuknya waktu tidak disebut sebagai darurat. Jadi begini, orang yang mengalami istihadah itu kan selalu keluar darah, berarti sama seperti perempuan yang selalu kencing. Darah itu membatalkan wudhu. Sebenarnya sama. Perempuan istihadah dan perempuan haid itu sama. Dalam hal membatalkan wudhunya sama. Sama-sama membatalkan wudhu. Istihadah membatalkan wudhu, haid juga membatalkan wudhu. Ya. Jadi istihadah dan haid sama-sama membatalkan wudhu. Bedanya, kalau istihadah wajib sholat. Makanya wajib wudhu. Jadi walaupun wudhunya batal dengan keluar darah, tetap wajib wudhu. Jadi walaupun wudhunya batal dengan keluar darah, tapi tetap wajib wudhu. Caranya bagaimana? Ya tadi itu, disumbat dulu. Diistinja, disumbat, diikat yang kuat, setelah itu wudhu. Kalau dia sudah melaksanakan sesuai dengan SOP, ya, standar operasional, sudah sesuai dengan kewajiban yang sudah diwajibkan, maka jika darah tetap keluar, itu dimaafkan. Nah, jika darah tetap keluar, itu kan berarti dia wudhu sambil berhadas. Wudhu sambil berhadas. Dan wudhu sambil berhadas ini hukumnya tidak sah. Nah, kecuali kalau karena darurat. Apa daruratnya? Daruratnya adalah kewajiban sholat. Dan kewajiban sholat itu tidak akan wajib kecuali kalau masuknya waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, belum ada darurat karena tidak ada kewajiban sholat. Paham ya? Perempuan mustahadah selalu keluar darah. Sekarang masuk waktu isya. Maka dia wajib wudhu untuk sholat isya. Apakah dia boleh wudhu untuk sholat subuh? Tidak boleh. Kenapa? Karena belum ada kewajiban, belum ada darurat. Bahkan kalau dia bangun malam, kemudian wudhu, bangun malam dia. Kemudian istinja, menyumbat, mengikat, wudhu, dan sholat tahajud. Sampai subuh. Maka wudhunya itu hanya bisa dipakai untuk baca Al-Quran atau sholat sunnah qobliyatal subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh. Hanya boleh dilakukan untuk baca Quran dan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi tidak boleh untuk sholat subuh. Jelas ya? Kenapa? Karena wudhunya dilakukan sebelum subuh. Dan sebelum subuh tidak ada darurat untuk sholat subuh. Karena belum ada kewajiban subuh. Jadi untuk sholat subuh harus wudhu lagi. Dan seperti itu seterusnya. Jadi setiap masuk waktu sholat, wudhu. Masuk waktu sholat, wudhu. Dan wudhunya tidak boleh dilakukan
sebelum masuknya waktu sholat. Jelas ya? Karena wudhunya tidak bisa dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, maka istinja dan menyumbatnya juga sama. Kenapa? Supaya tidak ada menunggu, jadi langsung, supaya mualah, supaya nyambung langsung. Jadi tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Jelas ya? Jadi dia wajib sholat, tapi dia keluar hadas, keluar darah. Disitulah yang namanya darurat. Beda dengan head, darah seperti yang saya sampaikan tadi, darah itu hadas, najis dan hadas. Tidak ada yang mengatakan darah itu suci. Apakah boleh atau sah wudhunya? Kalau perempuan haid wudhu tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak ada kewajiban sholat. Tidak ada darurat. Jelas ya? Jadi darah haid itu hadas kecil, karena bukan mani, yang tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi hanya mandi saja. Sedangkan haid selain mewajibkan mandi juga membatalkan wudhu. Jadi perempuan haid itu wudhunya batal. Kenapa? Keluar darah. Nah kalau perempuan haid wudhu itu sama seperti orang wudhu sambil kencing. Perempuan haid wudhu sama seperti wudhu sambil kencing. Kenapa kok tidak dimaafkan seperti istihadah? Istihadah itu dimaafkan karena dia mau sholat. Makanya disebut darurat. Darurat untuk sholat. Perempuan haid kan nggak mau sholat, darurat untuk apa? Nggak ada darurat. Perempuan haid tidak ada darurat, sehingga karena tidak ada darurat, ya sudah, tidak boleh wudhu perempuan haid. Jelas ya? Baik. Dalam bab istihadah ada istilah darah kuat dan darah lemah. Apa itu darah kuat, apa itu darah lemah? Darah kuat adalah darah yang berwarna gelap. Ya, darah yang berwarna gelap lebih kuat dari darah yang berwarna terang. Jadi semakin terang darah, semakin lemah. Semakin gelap, semakin kuat. Darah yang berbau, busuk, menyengat lebih kuat daripada yang tidak demikian. Jadi darah itu semuanya berbau. Tidak ada darah tidak ada baunya. Apalagi bau wangi tidak ada. Darah semuanya berbau. Nah, di antara darah-darah itu ada yang baunya menyengat. Jadi semua berbau, tapi ada yang baunya menyengat. Artinya menyengat itu betul-betul dia itu bau. Ya, menyengat memang, menyengat hidung, betul-betul bau. Kuat baunya, baunya kuat. Ada yang tidak menyengat, istilahnya begini. Maaf ya, kalau ada orang membuang pembalut. Membuang pembalut yang sudah berdarah di pojok ruangan. Nah, ada yang baunya tidak terlalu menyengat sehingga tidak merubah aroma yang ada di ruangan tersebut. Atau merubah tapi sedikit. Ada yang merubah banyak. Nah, jadi bau darah itu bermacam-macam. Sama-sama orang membuang pembalut di pojok ruangan, ada yang dari membuang pembalut tadi itu satu ruangan baunya anyir semuanya. Bau darah semuanya. Ada yang bau sedikit aja, ada yang bahkan tidak ada bau sama sekali. Jadi karena darahnya dibuang di pojok ya sudah, tidak ada yang tahu. Kecuali kalau dia mendekatkan hidungnya baru tercium baunya. Nah, jadi baunya pun itu juga bermacam-macam. Nah, yang lebih kuat baunya itu lebih kuat daripada yang lain. Daripada yang tidak kuat.
Jadi dari sisi kekuatan, misalnya darahnya warnanya hitam, tapi yang ini hitam berbau, yang ini hitamnya tidak bau. Maka yang berbau lebih kuat daripada yang tidak bau. Jelas ya? Sama-sama hitam. Darah yang berbau busuk menyengat lebih kuat daripada yang tidak demikian. Bukan berarti ada darah yang baunya wangi atau tidak berbau busuk. Enggak. Sama aja, semua darah berbau. Cuma ada yang menyengat, ada yang tidak. Yang terakhir, darah yang kental lebih kuat daripada darah yang tidak kental. Jadi kekentalan atau teksturnya pun bermacam-macam. Ada yang kental, ada yang tidak. Kental itu seperti ingus begitu ya. Ada yang kental, ada yang tidak. Bukan berarti encer seperti air, tidak ada darah seperti air encer. Ya. Cuma ada yang kental, ada yang tidak gitu. Yang kental lebih kuat daripada yang tidak kental. Jadi warna semakin pekat, ini semakin kuat. Baunya semakin menyengat, semakin kuat, dan semakin kental, semakin kuat. Jelas ya? Itu mengenai darah kuat. Setelah itu, yang terakhir mengenai adat. Dalam bab istihadah nanti kita akan membahas adat. Apa itu adat? Adat adalah kebiasaan sebelum istihadah. Kebiasaan sebelum istihadah mencakup kebiasaan mulai haid, kebiasaan lama haid, dan kebiasaan berhenti, dan kebiasaan suci. Itu semuanya masuk dalam perhitungan adat. Jadi perempuan itu harus betul-betul mencatat dia haidnya itu biasanya berapa lama. Jadi kira-kira dia sudah bisa memperkirakan kira-kira saya haid nanti tanggal sekian. Ya. Kira-kira saya suci nanti tanggal sekian. Jadi ketika dia keluar darah haid bisa memperkirakan kapan kira-kira sucinya. Ketika dia suci bisa memperkirakan kapan kira-kira haidnya. Itu namanya adat. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Saya buka bab pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Saya tunggu sebentar. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada 7 gambaran mustahadah dalam haid. Jadi tadi kalau darah itu menyertai haid dan nifas, ada istihadah yang menyertai haid dan nifas. Berarti haidnya melebihi 15 hari atau nifasnya melebihi 60 hari. Itu namanya menyertai haid dan nifas. Ya, itu perempuannya disebut mustahadah dalam haid atau mustahadah dalam nifas. Sekarang kita membahas mustahadah dalam haid. Jadi ada istihadah, ada mustahadah. Istihadah itu adalah darahnya. Darahnya disebut sebagai darah istihadah. Sedangkan mustahadah itu adalah perempuannya. Perempuannya disebut sebagai mustahadah. Jadi 7 gambaran mustahadah ini membahas macam-macam perempuan.
bukan macam-macam darah, macam-macam perempuan. Jelas ya? Kita tidak membahas macam-macam darah. Kalau macam-macam darah, ya pembahasannya bakalnya ada darah kuat, darah lemah, gitu. Itu macam-macam darah atau sifat-sifat darah. Tapi kita bahas adalah macam-macam perempuan. Ada pemula, ada yang sudah terbiasa, ada yang mumayyizah, ada yang tidak mumayyizah. Ya, dan ada yang mutahayyirah. Ya, jadi ada yang mumayyizah dan ada yang tidak. Ya, ada yang pemula, ada yang terbiasa. Ada yang mumayyizah, ada yang tidak mumayyizah, ada yang pemula, ada yang terbiasa. Dari sini kita sudah menemui 4 gambaran. Ya, gambaran apa itu? Dimulai daripada pemula, pemula yang mumayyizah dan pemula yang tidak mumayyizah. Kemudian terbiasa yang mumayyizah dan terbiasa yang tidak mumayyizah. Jadi karena seorang perempuan dibagi menjadi 2, pemula dan yang terbiasa. Pemulanya ada pemula yang mumayyizah dan pemula yang tidak mumayyizah. Terbiasanya ada yang terbiasa dan mumayyizah, ada yang terbiasa tapi tidak mumayyizah. Ya. Pertama mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah ini baru pertama keluar darah. Ini yang kita sebut sebagai apa? Mubtada'ah baru pertama keluar darah, masih pemula. Mumayyizah artinya melihat darah dengan 2 sifat atau lebih. Ada darah kuat dan darah lemah. Tambahi dan memenuhi syarat tamyiz. Jadi mumayyizah itu disebut, apa yang disebut mumayyizah? Melihat darah dengan 2 sifat atau lebih dan memenuhi syarat tamyiz. Maka disebut mumayyizah. Bagaimana hukumnya? Darah yang kuat disebut haid dan darah yang lemah meskipun lama disebut istihadah. Darah yang kuat haid, darah yang lemah meskipun lama itu istihadah. Jadi misal keluar darah 5 hari hitam. Kemudian 5 tahun merah.
5 hari hitam, 5 tahun merah. Maka bagaimana hukumnya? Ya 5 hari hitam ini haid, 5 tahun merah istihadah. Jelas ya? 5 hari hitam, 5 tahun merah. Yang 5 hari hitam ini langsung kita katakan haid. Yang 5 tahun merah semuanya istihadah. Yang 5 tahun merah semuanya istihadah. Jelas ya? 5 hari hitam haid, 5 tahun merah. Kenapa? Selama 5 tahun istihadah? Ya, alasannya adalah 5 hari hitam haid. Jelas. 5 tahun ini kenapa istihadah semua? Karena setelah ini kan hukumnya mumayyizah dilihat dari sifat darah. Setelah haidnya ketemu yaitu 5 hari hitam, maka selanjutnya pasti adalah istihadah. 5 tahun merah ya karena darahnya merah lebih lemah daripada darah hitam, maka darah merah ini istihadah. Pertanyaannya, seberapa lama istihadahnya? Karena dia bahkan belum pernah mengalami haid, ya, ini baru pertama kali, maka ya istihadah semua. 5 tahun semuanya istihadah. Kalau perempuan yang pernah pernah haid, pasti ada istilahnya suci di antara dua haid. Suci antara haid pertama sama haid kedua. Nah, ketika mengalami kasus seperti ini, 5 hari hitam, 5 tahun merah, bagi orang yang sudah pernah haid, 5 hari hitam sepakat bahwa itu adalah haid. Yang 5 tahun merah, itu sucinya sesuai dengan suci terakhirnya dia. Suci terakhir sebelum melahirkan berapa lama? Itu sudah. Itu hukumnya 5 tahun merah. Setelah itu baru haid dan seterusnya nanti ada hukum sendiri. Jadi kalau perempuan yang terbiasa sudah pernah mengalami haid dan suci, ya, maka 5 tahun merah itu istihadahnya disesuaikan dengan kebiasaannya. Paham ya? Maaf, saya ulangi lagi. Bagi perempuan yang pemula, ya, bagi perempuan yang pemula, karena belum pernah mengalami suci di antara dua haid, maka 5 tahun merah itu setelah 5 hari hitam haid, 5 tahun merah itu berapa lama istihadahnya? Karena dia belum pernah mengalami, ya sudah istihadah semua. Belum pernah mengalami atau belum pernah mengalami suci di antara dua haid, ya, belum pernah memiliki kebiasaan suci di antara dua haid, ya sudah semuanya istihadah berarti. Tapi kalau dia sudah orang yang bukan pemula, sudah pernah haid, berarti sudah mengalami yang namanya suci di antara dua haid. Maka bagaimana? Ya sudah. Sucinya disesuaikan. Ya suci di antara dua haid itu sudah. Sucinya disesuaikan, setelah itu sisanya sisanya haid dan suci begitu. Ya.
sisanya haid dan suci, haid dan suci. Jadi dalam 5 tahun merah itu tidak semuanya istihadah. Tapi ada haid dan ada suci sesuai dengan kebiasaannya. Itu bagi perempuan yang sudah pernah haid, bukan pemula. Tapi bagi perempuan pemula, 5 hari hitam haid, 5 tahun merah istihadah. Kenapa kok 5 tahun semuanya istihadah? Iya, karena dia belum pernah memiliki adat dalam suci. Belum pernah mengalami suci yang diapit 2 darah. Jelas ya? Jadi, darah yang kuat disebut haid, darah lemah meskipun lama. Kalimat meskipun lama ini hanya untuk perempuan yang mubtadaah, perempuan yang pemula saja. Darah yang lemah meskipun lama disebut istihadah. Adapun perempuan yang bukan mubtadaah, sudah pernah mengalami, maka tidak boleh ditambahi meskipun lama. Ya. Baik. Syarat-syarat tamyiz. Nah, di sini ada syarat-syarat tamyiz. Kita bahas syarat yang pertama. Jadi di sini syarat tamyiz itu dibagi menjadi dua. Syarat satu dan syarat dua ini membahas darah kuat. Membahas darah kuat. Syarat tiga dan empat ini membahas darah lemah. Satu dan dua membahas darah kuat. Ya. Tiga dan empat membahas darah apa? Lemah. Apa saja pembahasan darah kuat? Nah, syarat satu dan dua ini membahas darah kuat. Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Dan darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. Jadi begini, di sini sudah dijelaskan. Hukumnya adalah darah kuat disebut haid. Darah kuat disebut haid. Darah lemah adalah istihadah. Nah, karena darah kuat ini bakal disebut haid, karena darah kuat bakal disebut haid, maka darah yang kuat disebut haid. Karena darah kuat itu disebut haid, maka disyaratkan tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Itu. Jelas ya? Karena darah kuat ini bakal disebut haid, maka darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Jadi, misalnya 12 jam darah hitam. Kemudian 20 hari darah merah. Maka ini adalah tidak memenuhi syarat pertama. Ya. Kita tidak bisa mengatakan darah hitam sebagai haid. Kenapa? Karena cuma 12 jam. Jadi ini menjadi ghairu mumayyizah, tidak memenuhi syarat tamyiz. Atau 17 hari darah hitam. Kemudian
30 hari darah merah. 17 hari darah hitam, 30 hari darah merah. Ini juga sama hukumnya. Ghairu maiza. Kenapa? Darah hitamnya melebihi batas. Ini darah hitamnya 17 hari. Ini darah hitamnya kurang malah, cuma 12 jam. Cuma 12 jam kurang daripada batas. Ya, jadi darah kuat itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak boleh kurang dari sehari semalam dan tidak boleh melebihi 15 hari. Kalau kurang dari sehari semalam, jelas itu bukan haid. Kalau melebihi 15 hari, jelas itu bukan haid. Kemudian, untuk yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh kurang dari 24 jam. Ini ada perkecualian. Jika dia melihat 12 jam, darah hitam. Kemudian 15 hari darah merah. 12 jam hitam, 15 hari merah. 12 jam hitam, 15 hari merah. Ini hukumnya mumayyizah. Headnya yang mana? Headnya yang 15 hari merah. Apa enggak sama dengan yang tadi? Enggak sama. Ya, tidak sama. Apa ada kaidahnya? Ada. Ya, kullu damin, setiap darah yang mutatarrifin, ada di ujung. Bisa di ujung depan, bisa di ujung belakang. La yasluhu ayyakuna haydon. Ma'a ingkita'ihi, bersama ingkitoknya dia. Fahuwa kal adam. Kullu damin mutatarifin, setiap darah yang ada di ujung, depan atau belakang. Bisa depan, bisa di belakang. Jadi gambarannya ada dua. Bisa 12 jam hitam, kemudian 15 hari merah, bisa 15 hari merah, kemudian 12 jam hitam. Ini jawabannya sama saja. Haidnya adalah darah merah. Kenapa demikian? Iya, setiap darah yang ada di ujung, ujung depan, ujung belakang. Layasluhu ayakuna haidon, tidak bisa menjadi haid. Tidak bisa menjadi haid itu antara dua, antara darahnya kurang dari 24 jam atau darahnya melebihi 15 hari. Ditambahi lagi ikatan ma'a ingkito'ihi, bersama ingkitoknya dia. Ingkitok itu artinya tidak melebihi 15 hari. Nah, karena ingkitok itu tidak melebihi 15 hari, berarti gambarannya fokus kepada satu, yaitu apa? Darah darah yang di ujung tadi itu kurang dari 24 jam. Ya.
Kullu damin mutatarifin, setiap darah yang ada di ujung, depan atau belakang. La yasluhu ayyakuna haidon, tidak bisa menjadi haid. Kalimat la yasluhu ayyakuna haidon, tidak bisa menjadi haid itu antara dua. Antara kurang dari 24 jam atau melebihi 15 hari. Tapi di sini ditambahi satu ikatan, yaitu apa? Ma'ing kitoi, bersama ingkitoknya dia. Apa artinya ingkitok? Ingkitok itu artinya tidak melebihi 15 hari. Ya. Berarti dari kalimat layasluhu ayakuna haidan yang bisa benar cuma satu, yaitu kurang dari 24 jam. Darah yang kurang dari 24 jam, bukan yang melebihi 15 hari. Karena kalau melebihi 15 hari itu namanya istimror. Ya. Kalau kurang dari 15 hari namanya ingkitok. Maka bahwa kalau adam dianggap seperti tidak ada. Jelas ya? Darah di ujung depan, di ujung belakang, kurang dari 24 jam itu dianggap tidak ada. Seperti ini, dia di ujung depan cuma 12 jam, kurang dari 24 jam, dianggap tidak ada. Dia di ujung belakang cuma 12 jam, dianggap tidak ada. Ini kalau gabungannya melebihi, ya seperti ini kan 15 hari ditambah 12 jam berarti kan 15 hari setengah. Tapi kalau misalnya merahnya bukan 15 hari, merahnya cuma 14 hari, ya berarti semuanya head. Karena totalnya tidak melebihi 15 hari. Ya, ini dikatakan dobit, ya, patokan. Untuk kasus seperti ini, patokannya seperti ini. Jadi syarat pertama dan syarat kedua adalah syarat untuk darah kuat. Darah kuatnya tidak boleh kurang dari 24 jam, darah kuatnya tidak boleh melebihi 15. Yang untuk darah kuat yang tidak kurang dari 24 jam ada pengecualian. Jika keluar darah 12 jam kemudian keluar darah kuat 12 jam kemudian darah lemah 15 hari persis, ya, maka itu dianggap bukan mumayyizah. Kalau darah lemahnya 16 hari maka bukan mumayyizah, ghairu mumayyizah. Atau darah lemahnya tidak dua. Jelas ya? Jadi syarat pertama, syarat kedua ini syarat untuk darah kuat. Karena dia bakal menjadi head. Syarat ketiga, syarat keempat, syarat untuk darah lemah. Ya, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan mendatang. Syarat-syarat berikutnya daripada syarat-syarat tamyiz. Ini ada pertanyaan. Jika sudah selesai suci, setelah itu berhubungan badan, setelah itu kira-kira 2 hari setelahnya keluar darah lagi masih di waktu haid. Bagaimana hukumnya itu? Ya, berarti masih haid. Wajib mandi lagi, berarti hubungan badannya tidak ada masalah. Ini insya Allah sudah pernah kita bahas. Hubungan badannya tidak ada masalah dan sholatnya juga tidak ada masalah. Karena sholatnya gugur gitu aja. Dan sholat yang gugur karena haid tidak boleh diqadha. Pembahasannya kalau itu puasa. Jadi kalau itu terjadi di bulan Ramadan, jika terjadi di bulan Ramadan, maka puasa yang dia lakukan dalam 2 hari itu semuanya batal. Wajib dikodok lagi. Jadi ngodoknya secara keseluruhan. Contoh, keluar darah awal Ramadan, ya tanggal 1 sampai tanggal 5 Ramadan keluar darah dia tidak puasa. Malam harinya suci, hari ke-6 dia puasa. Sampai hari ke-15. Nah hari ke-15, siang hari ternyata dia keluar darah sedikit. Maka bagaimana?
maka dia wajib qadha puasa 15 hari. Jadi puasa yang dia lakukan mulai hari ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semuanya batal. Pendapat yang muktamad, semuanya batal. Jelas ya? Kalau pendapat yang lemah, yang batal cuma 1 hari terakhir karena di siang hari ada haid. Ya, sedangkan 5 hari pertama dia kan memang tidak puasa. Setelah itu mereka puasa, hari ke-15 dia puasa tiba-tiba keluar darah lagi ya, puasanya batal. Sehingga wajib diqadha. Itu tidak ada khilaf ya untuk yang itu. Jadi untuk sholatnya nggak ada masalah, untuk puasa Ramadannya itu yang masalah. Untuk hubungan badannya nggak ada masalah. Sudah ya, ini sudah jam 9 lebih 12 menit. Saya tutup dengan tertibul Fatihah. Al-Fatihah bil qabul iqbal sallallahu hal sallallahu alaihi wa Allah ta'ala ana futuhal arifin fa bil habibin wa alim ta'ala. Wa yahdina al-amal wa yahdina amali ma alimna yahdina al-ikhlas ma amilna wa ansatun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minin